untuk menangani kasus tewasnya Brigadir J atau Yosua Huta Barat di rumah Irjen Verdi Sambo. Kapolri telah membentuk tim khusus yang terdiri dari sejumlah perwira tinggi di Polri yang dipercaya mumpuni mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Tak main-main. Setidaknya ada 5 jenderal polisi yang ditunjuk masuk ke dalam tim khusus. Terima kasih tim sus yang telah bekerja, dan harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama, kejadian pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi. Ini semua menjadi pertaruhan kita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membentuk sebuah tim khusus yang terdiri dari sejumlah perwira tinggi Polri. Tim khusus dibentuk untuk mengusut kasus polisi tembak polisi yang berujung tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo. Adapun para jenderal yang bergabung dalam tim khusus adalah Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono dan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Nama lain yang bergabung adalah Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri, serta Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Wahyu Widada. Kita ingin semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Pak Kabareskrim, juga ada As SDM, kata Listio kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Inilah profil jenderal-jenderal yang tergabung menjadi tim khusus untuk menangani kasus Verdi Sambo. Yang pertama adalah Komjen Gatot Edi Pramono. Gatot Edi Pramono lahir di Solok, Sumatera Barat, tanggal 28 Juni tahun 1965 atau saat ini, umurnya 57 tahun. Ia merupakan perwira lulusan Akpol 1988 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Wakapolri, Gatot Edi Pramono menjabat Kapolda Metro Jaya. Jabatan lain yang pernah diemban Gatot Edi Pramono adalah Kapolres Blitar, Sekretaris Pribadi Kapolri, dan Kapolres Metro Depok, 2008. Gatot Edi Pramono juga pernah menjabat Kapolres Metro Jaksel, 2009, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, 2011, Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, 2012. Yang kedua adalah Komjen Budi Agung Marioto. Sosok perwira kedua yang bergabung dalam tim khusus adalah Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto. Komjen Agung Budi Marioto menjabat sebagai Irwasum Polri sejak tanggal 1 Mei tahun 2020 menggantikan Komjen Purnawirawan Moh-Giarto. Jabatan terakhir Komjen Agung Budi Marioto sebelum menjadi Irwasum adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabaintelkam Polri pada 2019. Sejumlah posisi penting pernah dipegang Agung, di antaranya 3 kali menjabat sebagai Kapolda, yaitu Kapolda Jawa Barat, Kapolda Sumatera Selatan, dan Kapolda Kalimantan Selatan. Agung juga pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Mengutip dari Wikipedia, Agung lahir di Cilacap pada tanggal 19 Februari tahun 1965 sehingga saat ini, ia berusia 57 tahun. Ia adalah lulusan Akpol 1987 dan berpengalaman dalam bidang lalu lintas. Yang ketiga Komjen Agus Andrianto. Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim, Komjen Agus Andrianto juga masuk dalam tim khusus bentukan Kapolri. Agus Andrianto lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 16 Februari tahun 1967 atau saat ini, ia berumur 55 tahun. Ia merupakan lulusan Akpol 1989 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Agus menjabat sebagai Kabareskrim sejak tanggal 18 Februari tahun 2021 menggantikan Listio Sigit Prabowo yang dipilih menjadi Kapolri. Sebelumnya, Agus menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Yang keempat Komjen Ahmad Doviri. Jenderal lain yang masuk dalam tim khusus adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabaintelkam Polri, Komjen Ahmad Doviri.
Ahmad Doviri mengemban tugas sebagai Kabintelkam sejak tanggal 31 Oktober tahun 2021 dan menggantikan Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw. Ia lahir di Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1967 sehingga saat ini umurnya 55 tahun. Ahmad Doviri merupakan lulusan terbaik Akpol 1989 sekaligus peraih Adi Makayasa. Mantan Kapolda Jawa Barat itu berpengalaman dalam bidang SDM. Ahmad Doviri mengawali karir kepolisiannya sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada 1990. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasubag Jabepamentil Bagian SDM Polri pada 2005. Dan yang kelima adalah Irjen Wahyu Widada. Nama perwira tinggi terakhir yang masuk dalam tim khusus adalah Asisten Kapolri Bidang SDM atau ASSDM, Irjen Wahyu Widada. Wahyu Widada menjadi Asisten Kapolri Bidang SDM pada tanggal 26 Juli tahun 2021 menggantikan Irjen Purnawirawan Sutrisno Yudi Hermawan. Wahyu Widada menjadi satu di antara perwira yang mendampingi Listio Sigit Prabowo saat uji Kapolri di DPR pada tanggal 20 Maret tahun 2021. Bahkan Wahyu Widada dipercaya sebagai Ketua Tim Naskah Makalah Visi Misi Listio Sigit Prabowo bersama Kadif Propam Polri, mantan Irjen Pol Verdi Sambo. Pasalnya, Wahyu Widada bersahabat dengan Listio Sigit Prabowo karena teman seangkatan di Akpol 1991. Di Akpol 1991, Wahyu Widada merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makayasa. Pria kelahiran Sleman tanggal 11 September tahun 1969 itu berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kapolda Aceh sebelum akhirnya dipindah menjadi Asisten Kapolri Bidang SDM. Wahyu Widada rupanya pernah ikut ambil bagian saat Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri pada Juni tahun 2016. Wahyu Widada yang saat itu berpangkat Kombes ikut serta dalam tim pemikir dan mengaku senang bisa terpilih bersama sejumlah perwira lainnya. Demikian nama jenderal yang tergabung dalam tim khusus untuk menangani kasus Verdi Sambo.